Judulnya lebih kepada tidak buka dengan yang manis-manis, sebenarnya intinya itu. Nah, sayuran sendiri sebenarnya juga karbo sih sebenarnya. Cuma karbonya kebetulan nggak manis kan gitu. Dan kebetulan juga respon lonjakan gula darahnya nggak tinggi. Sebenarnya intinya cuma itu aja. Jadi ketika kita buka dengan protein, di setiap protein selalu ada lemak. Makanya kita selalu bilang kita buka dengan protein dan lemak gitu. Karena di setiap protein selalu ada lemak. Ikan ada lemak, ayam ada lemak kan semua kan. Nah, misalnya kita bukanya sama sayurnya juga gitu. Sayur kan ada seratnya juga. Tidak terjadi lonjakan gula darah. Nah, kalau lonjakan gula darah baru buka langsung lonjakan gula darahnya naik, maka pada saat itulah kita start aktivasi yang namanya roller coaster tadi. Tapi ketika kita bukanya dengan serat dan apa, terjadi roller coaster ini nggak bisa naik tinggi gitu. Karena kan ketahan kan semuanya kan. Kayak karbolas, karbonya bukan first. Karbonya no naked, tapi dikasih baju. Nah, bajunya apa? Bajunya ya si protein tadi, si bijian tadi, si sayur tadi. Jadi dia nggak bisa naik. Nah, ketika nggak bisa naik, maka tidak akan terjadi roller coaster energi. Maka sepanjang di jendela makan, kita bisa mengontrol nafsu makan kita. Om, teknis Om, terakhir bentar. Jadi urutannya tuh yang lebih cakep yang mana? Biar tadi kan ada karbolas, berarti nasi di terakhir dong. Iya, nasi terakhir. Oh, bukan yang katanya kan kita ngomongin fasting nih, berarti puasa. Puasa kan bukalah dengan yang manis. Itu sebenarnya keliru ya? Iya. Kayak cakep. Boleh runut nggak secara ininya Om? Biar teknis aja, pengen tahu gitu. Misalnya. Ya kalau karbo yang gampang aja kan. Berarti kan kalau kita buka, jadi satu, kita pilih yang alami karbonya, bukan yang olahan. Artinya kalau alami kenapa? Pasti dia seratnya lebih tinggi, pasti gulanya lebih rendah, pasti respon terhadap lonjakan gula darah pasti lebih lambat kalau harus memilih karbo. Kedua, do not eat naked carbs. Jangan makan karbo sendirian. Biarin karbonya dikasihin sesuatu tadi. Nah, bagaimana caranya mengasihkan sesuatu karbonya supaya karbonya biar lambat tidak terjadi lonjakan gula darah? Makanya nomor 3 yaitu karbonya ditaruh di last, bukan di first. Jadi kita masukin dulu si proteinnya, masukin si ayamnya dulu ini apa, begitu ayamnya masuk ini apa, nanti nasinya ikutan belakangan bareng masuk nggak apa-apa. Tapi jangan baru mulai langsung nasinya dulu. Nah, jadi dianya ngantrinya di belakang. Nah, si jadi serat atau baju-baju biji-bijiannya bareng sama nasi? Ya, bareng sama nasi nggak apa-apa. Nah, itu yang tadi saya bilang, dia menjadi si pakaiannya si nasi tadi. Oh, jangan sendirian ya? Iya, dia nggak sendirian. Dia jadi akan bantu untuk terjadinya lonjakan gula darahnya jadi nggak lambat. Balik lagi, kenapa sih urusannya dengan lonjakan gula darah lagi? Balik lagi Mas Ade. Ya jawabannya adalah ketika terjadi kehadiran insulin, maka tidak terjadi kehadiran fat burning gitu. Jadi nggak akan kebakar. Nggak akan kebakar. Diet gitu. lo nggak akan sukses, mungkin nggak turun-turun berat badannya. Iya, tapi di sisi lain protein juga ternyata adalah yang mengenyangkan. Makanya kenapa kita makannya jadi bisa aman. Kita juga nafsu makannya jadi bisa kurang. Dan percaya atau tidak teman-teman, badan akan beradaptasi. Artinya apa? Semakin kita sering berpuasa, nanti taste bud kita gitu. Jadi kayak nafsu makan kita, keinginan kita untuk cari yang ini, cari yang itu tuh makin lama makin berkurang. Karena ada istilah yang mengatakan practice itu bukan hanya makes perfect, tapi practice makes permanent. Jadi sesuatu yang permanen itu hanya akan terjadi, itu yang namanya neuroplasticity di otak kita itu sebenarnya itu gitu. Termasuk juga kalau kita sibuknya tiap kali ngelihatnya selalu jeleknya orang terus kan gitu ya. Jadi kan otomatis kan pasti seperti itu. Nah, makanya kenapa saya sering katakan teman-teman sekalian sebagai penutup, mungkin saya cuma bilang adalah bahwa sehat bersahabat dengan pertamanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Tubuh manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Artinya apa? 95% orang diet itu gagal. Kalau Bro Derry berhasil, itu Bro itu minoritas. Pertanyaannya adalah kenapa Bro bisa berhasil? Bro nanti bisa investigasi lagi. Ternyata Bro pasti akan mencari cara untuk membuat proses perjalanan Bro itu menjadi nyaman kan? Iyalah. Betul kan? Iyalah. Kalau Bro nggak nyaman melakukannya, Bro nggak mungkin bisa berhasil. Iyalah. Karena terjadi perlawanan hati, karena badan akan membuat satu sabotase sendiri. Dan makanya kenapa otak kita denial untuk bilang berbagai alasan cerdas tadi, makanya keluar. Sehingga terakhir-terakhirnya kesimpulannya jawabannya ya udah santai aja, ya udah nonton TV aja sambil makan makan snack atau apa, itu lebih nyaman daripada saya mau melakukan itu. Jadi menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan bukan ide baik gitu saya bilang. Nah, makanya kenapa pemahaman adalah sebuah fondasinya. Nah, makanya pelan-pelan aja take it easy dalam urusan ini gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau bilang bahwa ini kebenarannya dari ini, apalagi kayak
Ya sebagai penutup saya cuma mengatakan gini teman-teman sekalian. Jadi edukasi itu amunisi daripada yang namanya pemahaman. Edukasi kita bisa dapat dari berbagai, termasuk dari podcast ini kan, betul ya. Amin, ya. Nah kita di sini brother, kita berharap apa? Saya punya dunia daerah, brother punya kasih solusi dan sebagainya. Kita berharap kita menjadi jendela bagi mereka. Kalau jendela kita nggak kebuka, masih ada jendela-jendela lain yang akan kebuka. Kalau jendela lain nggak akan kebuka, masih ada jendela-jendela lain lagi yang kebuka. Nggak usah kecil hati, santai aja semuanya. Kita take it easy dalam hal ini. Informasi itu tuh banyak banget. Yang ada di kepala kita tuh terbatas. Apalagi kayak saya, kepala saya kecil. Makanya orang sering tanya sama saya ibaratnya kayak, Mas Ade kok bisa kelihatan gede badannya? Saya bilang ada 2 cara buat membuat kita kelihatan gede. 1 gedein badan, 1 kecilin pala. Nah, saya yang kecilin pala. Nah dengan pala saya yang kecil, saya bilang data dan informasi di kepala saya itu terbatas. Nah ilmu, data dan informasi yang ada di luar tuh banyak. Nah, jadi teman-teman sekalian, seorang yang selalu tergelapkan di dalam sebuah ruangan yang gelap, suatu ketika tiba-tiba salah satu jendela terbuka. Tiba-tiba untuk pertama kalinya dia tercerahkan. Nah ketika dia tercerahkan, lalu dia bilang, wah untuk pertama kalinya saya merasakan pencerahan ini. Terjadi ada 2 kesalahpahaman di sana. Kesalahpahaman pertama adalah dia terima kasih sama jendela itu. Dia bilang, jendela terima kasih, kamu adalah sumber pencerahan saya. Padahal bukan sumber pencerahannya, bukan jendela, tapi adalah matahari sebenarnya. Itu 1 kesalahpahaman pertama. Kesalahpahaman kedua, yaitu adalah jendelanya GR. Dia bilang, tuh kan karena gue kan. Kalau nggak karena gue berarti lo nggak bisa tuh kayak gitu. Bener kan? Itu biasanya tuh yang influencer itu yang selalu ngomong gitu ya, kan, bahwa kalau nggak karena gue berarti lo nggak berhasil. Betul, kan, gitu betul. Itu si jendela pala paham yang kedua kayak gitu. Nah poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau mengatakan adalah bahwa teman-teman sekalian, kita itu sebenarnya adalah si jendela itu. Jadi kita nggak mau salah paham untuk bilang bahwa orang lain berhasil itu karena kita. Tapi sebenarnya kalau nggak karena kita, ada jendela-jendela lain yang bisa melakukannya. Tapi kalaupun nggak ada, kalau kita sebagai jendela yang proper, kita bilang ya saya akan menjadi jendela bagi banyak orang aja. Ya saya memberikan apresiasi yang besar pada teman-teman di sini, kasih solusi, juga kasih tempat buat saya untuk menjadi jendela buat kita semua, meluruskan kembali kan apa yang ada. Jadi kalau buat saya, sehat itu mudah dan murah sebenarnya gitu. Kita sibuknya selalu apa yang bisa saya beli, apa yang saya bisa cari ke sana. Ingat tadi saya bilang tadi, mentalitas harta karun. Seolah-olah nanti akan ada satria peningit di luar sana yang akan nolongin kita. Balik lagi jawabannya teman-teman sekalian. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri. We take ownership. Kita udah lakukan itu di usaha, brother. Wirausaha itu kan sebenarnya apa coba? Ibaratnya kita ngomongin entrepreneurship itu kan kemampuan kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Ibaratnya dengan kreativitas kita sendiri. Taunya dalam proses itu ternyata kita mendapatkan banyak kebermanfaatan, keuntungan. Teman-teman sekalian, balik lagi, sehat itu bukan tujuan. Sehat itu adalah sebuah syarat. Ya syarat yang harus dipenuhi. Nah jadi kita siasat aja teman-teman dalam hal sehat. Apa yang bisa saya lakukan ya? Dan kita balik lagi ke pertanyaan ke dalam diri kita. Apakah saya makannya udah benar belum sih masukin makanan? Apakah geraknya saya udah benar gak sih? Apakah saya masih memilih opsi cara pandang yang melemahkan hati sehingga saya kerjaannya napas saya gak teratur terus? Nah jadi menurut saya bukan ide baik. Nah jadi ada istilah yang mengatakan teman-teman sekalian, tidak ada kata terlambat. Ubah cara pandang kita dengan kasih solusi setiap hari, mengubah cara pandang orang. Itu kontribusinya terhadap kesehatan bisa sampai 48%. Keputusan yang kita ambil hari ini itu memberikan kontribusinya hampir 40%. Itu udah 88%. Condition of living, kalau kita bicara rumus happiness, condition of living yang namanya I'm what I have, I'm what I do, I'm what other people think of me. Posesi, prestasi, reputasi saya. Itu hanya berkontribusi hanya 6-12%. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada materi, tubuh kita terlalu pintar untuk beradaptasi. Saya akan bahagia kalau saya dapat langsing. Saya akan bahagia kalau seandainya nanti saya dapat ini. Saya akan bahagia kalau saya punya prestasi ini. Begitu kita udah dapat, kita terbiasa, kita minta kebahagiaan lagi yang lain. Makanya kenapa rumus itu bilang, kamu kalau fokus ke sana nggak akan pernah bisa. Fokusnya kemana? Fokusnya ke mindset. Makanya cara pandang, ketika kita punya rasa bersyukur yang tinggi dengan kepunyaan yang rendah, hidupnya penuh. Ketika rasa bersyukurnya rendah, kepunyaannya mau tinggi, posesi, prestasi, reputasi, tapi hidupnya rasanya selalu kurang dan kosong. Iya.
voluntary choices, keputusan kita ambil hari ini secara sukarela setelah memahami sebuah pemahaman, itu yang akan berkontribusi terhadap kesehatan. Teman-teman sekarang masih ngerokok, masih pola hidupnya nggak sehat, masih merasa gemuk, kadang-kadang juga istirahat kurang, gak usah kecil hati. Masih ada kesempatan kita ambil keputusan dengan pemahaman yang lebih baik setelah acara ini gitu.